Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu sama saya lagi, Ferry Amsari. Hari ini kita tidak hanya kedatangan tamu istimewa, juga kelakuan istimewa kita nih. Kita sambil makan nasi Padang bersama Cing Abdel. Aduh, ini udah gak sabar nih udah. Ya, silakan Cing, silakan Cing. Ya, sambil ngobrol kita Cing. Sambil ngobrol ya. Makanya pakai tangan ya. Ya, ini karena Cing karena Cing Abdel punya satu acara namanya Kulidel. Ya. Jadi kita akan bincang-bincang soal duniawi. Iya. Termasuk dengan politiknya sambil makan. Iya. Nih Cing, silakan Cing. Nih Pak Kumbuh nih. Iya, khas orang Padang memang makannya selalu pakai tangan. Pakai tangan. Karena kalau pakai kaki susah. Jadi apa namanya Cing? Ya. Sambil makan ini saya mau tanya. Kan salah satu jasa Cing Abdel ya, mempromosikan makanan rakyat di YouTube-nya. Iya. Sebenarnya bukan jasa sih itu. Itu kayak simbiosis mutualisme aja. Gue dapat konten, ya orang itu mereka dapat promo. Dapat promo gitu. Kalau nggak ada niat mulia juga untuk tidak semulia itu. Tidak semulia itu gitu loh. Ini ya. Coba kebetulan mungkin ada yang terpromosikan. Iya, tapi sebenarnya promosi UMKM, ruang publik seperti itu kan tugas negara sebenarnya, Cing. Nah, sudah pernah dapat penghargaan dari negara belum? Enggak. Sudah pernah ditelepon Pak Sandi? Belum juga. Kayaknya belum pada nggak nonton kayaknya orang-orang pemerintahan pada nggak nonton mungkin. Padahal salah satu bisnis penting itu bisnis makanan kan? Iya, bisnis kuliner ya. Itu termasuk bisnis yang bertahan di masa pandemi. Di masa pandemi walaupun mungkin tokonya tutup, tapi secara online mereka jalan terus. Justru disitulah perlunya promosi saat pandemi kemarin itu, walaupun warungnya tutup, tapi mereka tetap jualan gitu. Bahkan ada apa namanya kayak restoran-restoran besar. Kalau disebut aja lah Kintan lah gitu. Kintan itu sampai jualan frozen foodnya. Jadi kita bisa bakar-bakar sendiri di rumah gitu. Jadi semuanya memang tetap jalan kok kalau kuliner ini. Pertanyaannya, itu yang beneran enak, memang bener enak. Bener lah. Selama yang udah tayang itu pasti enak. Kalau nggak enak nggak ditayangin. Karena saya punya kemiripan dengan Cing Abdel. Badan kan besar nih. Bukan, Cing Abdel nggak besar. Miripnya itu makan Indomie. Nah, dari sekian makanan enak-enak itu tetap ada misi Indominya. Betul. Istri ngelarang nggak? Ngelarang sih istri. Cuma kan omongan istri itu masuk kuping kiri keluar kuping kanan. Sama kayak dengar pemerintah dong. Iya. Istri lebih ke masalah kesehatan lah ya. Takut katanya ya, mie itu dia sampai baca-baca mie itu yang paling lama tercerna di lambung kita itu paling lama butuh waktu berapa minggu kayak gitu. Enggak, kayaknya orang kita makan mie sekarang 3 jam juga lapar lagi. Berarti udah tercerna dong. Saya nggak berani ngomong karena istri saya punya pendapat yang sama. Takut kena pulang. Kali kamu bersekutu sama Cing Abdel ya. Nah, jadi kalau menurut saya memang kebijakan termasuk kuliner dan segala macam, bahkan ada kebijakan internasionalnya. Apa? Cing Abdel kan orang HI nih. Dulu. Sekarang nih juga saya lihat ada hahi ho itu. Iya. Ya, sesama anak HI mengomentari dunia perhaian ya. Iya. Ya. HI itu kan tahu tapi tidak mengerti. Maksudnya hanya sekedar tahu pelajaran HI itu yang saya alami ya. Itu terlalu banyak tahu tapi nggak ada yang dimengerti. Karena semua kulit-kulitnya aja kita belajar sosiologi, budaya, militer, kita politik kita pelajarin. Tapi nggak ada yang detail gitu. Jadi kalau mau ini harus lanjut sekolah lagi lah. Itu juga waktu zaman kuliah lulus itu tahun 9 masuk 89 nih, lulus 96. Lama juga ya.
Ya kan masuk UI susah, ngapain keluar buru-buru. Betul. Iya kan? Itu sebuah pemubaziran. Iya. Itu di koran tidak pernah ada lowongan kerjaan dibutuhkan lulusan hubungan internasional. Nggak pernah ada tuh. Kenapa gitu sih? Memang tidak ada pekerjaannya itu HI. Tidak ada pekerjaannya. Kalau lo pengen kerja jadi diplomat, jadi duta besar kayak gitu. Di zaman itu bukan masuk HI, harusnya masuk KNPI. Oh, punya kedekatan. Iya. Asian value itu. Iya. Jadi kalau mau jadi diplomat lo sekolah lagi di Sekdilu namanya waktu itu, nggak tahu sekarang apalah. Jadi memang HI itu dulu jurusan yang nanggung. Kayaknya tidak ada posisi yang mensyaratkan posisi itu harus diisi oleh lulusan HI. Jadi lulusannya tuh ke mana-mana, ada yang ke TV, ada yang jadi penulis, ada yang manajemen training gitu. Kalau jadi pelawak. Soal HI, makanan dan segala macam, ada satu istilah dari kampung Cing Abdel di Padang. Apa itu? Diplomasi rendang. Nah itu apa sih maknanya bagi Cing Abdel? Diplomasi rendang kan akhirnya rendang diakuin oleh Malaysia. Nggak berhasil juga. Namanya keren tapi gagal. Tapi gagal gitu. Di HI juga banyak tuh nama-nama. Diplomasi pingpong juga ada. Kayak waktu itu menurunkan tensi antara Amerika sama Cina. Oke. Jadi ngirim pemain pingpong. Ya gitu. Ada aja lah istilah-istilahnya lah. Iya, HI itu. Ngirim Dennis Rodman di Korea Utara, diplomasi basket lah gitu ya. Ya banyak lah model-modelnya. Nah, waktu itu kan asumsinya diplomasi rendang itu rendang nasi Padang gitu ya, atau membungkus makanan rendang ke orang-orang tertentu yang sulit dilunakkan hatinya. Betul. Ya. Biasanya nih mahasiswa Padang nih berhadapan dengan dosen-dosen di Pulau Jawa misalnya. Terlalu keras, terlalu ada tata krama, cium tangan nggak sanggup mereka ini ada makanan dari orang tua saya rendang. Lahirlah istilah diplomasi rendang. Tapi tahu nggak kenapa yang dibungkus nasinya lebih banyak? Kalau makanan Padang dibungkus itu selalu lebih banyak nasinya dibanding kalau kita makan di sana. Supaya paketan Cing langsung nambahnya. Enggak, itu ada sejarahnya. Ada sejarah. Ini Asian values. Ini beneran Asian values. Ya silakan Cing. Beneran Asian values. Jadi pada saat itu kaum pekerja yang tidak punya uang, yang terbatas uangnya, sama orang-orang Padang yang punya warung, itu memang dikasih lebih. Dan dia tidak berani makan di situ karena di situ yang makan tuh yang punya uang aja. Ya. Karena Asian values itu kekeluargaan ya. Barusan dengar. Jelaskan tadi. Jadi nganggep Jadi dilebihkan. Makanya akhirnya ke bawah sampai sekarang setiap orang bungkus nasinya akan selalu lebih banyak. Itu benar Asian values yang perlu dijaga itu sebenarnya. Setuju. Itu kayak cerita soal perjuangan Ampera tuh, amanat penderitaan rakyat. Jadi tentara Ampera datang ke warung Padang pasti dilebihkan supaya ketika makan mereka bisa lebih kenyang. Ya. Karena kalau makan di warung mudah ditangkap Belanda, gitu ya, kurang lebih. Wah, luar biasa juga pengetahuan soal diplomasi Asian values. Nah, soal Asian values tadi, Cing. Cing setuju nggak dengan pendapat yang berkembang belakangan ini? Berat ya. Ini berat. Kadang-kadang Asian values itu dijadikan justifikasi untuk politik dinasti. Langsung clear, langsung nggak tidak pakai teori seperti Mas Zul, langsung jilotin dulu. Karena sebelum ini baru ada kuliah 4 SKS tentang Asian values. Jadi gue ngomong yang gue inget aja ya. Asian values itu sebenarnya untuk merespon doktrin-doktrin Barat terhadap tentang demokratis gitu loh. Kadang-kadang jadinya Asian values ada 4 loh udah. Sama. Beda channel tapi yang Jadi kita tayang duluan cuy. Iya. Supaya orang menilai Mas Zul mencontek Cing Abdel.
Tadi ada tayangan Mas BW Ya. bicara sama soal Asian value. Ya. Kita dengar 4 poin tadi. Kita ulang sekarang. Kita ulang sekarang. Ya. Supaya mereka dianggap belajar sama kita. Cik. Betul. Yang pertama tuh human rights tidak universal. Tidak berlaku universal kalau di ini. Ada beberapa batasan-batasan yang disesuaikan dengan budaya lah. Kalau nonton channel ini tolong tonton channel sebelah ya. Biar relate lah gitu ya. Oke. Terus juga tidak ada individual, dia lebih ke komunal. Belajar betul dia tadi. Iya. Iya. Terus yang ketiga, lebih kayak political rights itu dikesampingkan dulu. Yang penting sosial sama economic rights gitu. Makanya Asia itu secara ekonomi tumbuh bagus, industrialisasi bisa tumbuh lagi. Berbeda dengan Afrika Selatan. Harusnya ini ditayangin berurut loh. Biar hari ini lihat loh. Ini biar hari ini lihat. Jadi kita dulu baru Jadi yang nonton sekarang harus nonton channelnya Mas BW juga. Iya. Supaya jokes barusan tadi itu nyambung Ya. Karena jokes itu perlu konteks. Jadi orang yang tidak tahu konteks apa yang kita omongin, ini orang ngapain sih ketawa? Harus ada konteksnya gitu. Karena konteks itulah Pak Jokowi sering bercanda, Cing. Katanya emang dia sering bercanda, Cing. Waktu Gibran dia bercanda. Dia larang. Tahu-taunya jadi. Dia larang Gibran maju, tahu-taunya jadi, lalu bilang ya tugas seorang ayah ya mendukung dan mendoakan. Ya itu sekarang jokesnya apa istilahnya dalam stand up komedi kalau materi kita dibawain teman? Apa materinya? Apa di jokesnya dipakai lah gitu ya. Nah sekarang jokes Pak Jokowi itu dipakai oleh Pak Zulhas. Jadi katanya Mas Kaisang nggak maju. Tapi nanti dia bilang ya tugas sebagai partai pendukung adalah mendukung Mas Kaisang. Itu tapi kan lucu nggak Cing bagi dunia politik Cing? Dunia politik lagi lucu-lucunya sekarang. Lagi lucu-lucunya ya. Lagi lucu-lucunya. Cing merasa lebih lucu mana? Komika atau politisi? Politisi lah. Lebih lucu ya. Karena dia bisa menimbulkan di lawak atau komedi itu yang paling penting premis itu harus sesuatu yang diangkat yang semua orang mengerti karena untuk tertawa itu tidak hanya dibutuhkan lucu tapi dibutuhkan orang mengerti orang mengerti dulu baru bisa jadi lucu. Nah premis yang dimunculkan oleh politisi ini semuanya relate semua dengan masyarakat yang ada, jadi semuanya tuh bisa menikmati. Semua kalangan bisa menikmati kelucuan-kelucuan yang ada di dunia politik di Indonesia lah sekarang. Kenapa politisi lebih lucu dari teman-teman? Karena dia wakil rakyat, jadi tahu apa yang terjadi di masyarakat. Saya pikir karena bayarannya lebih mahal. Enggak, dia wakil rakyat loh. Oke. Jadi dia mengerti apa yang terjadi di masyarakat gitu. Berarti Cing termasuk yang tidak setuju dong dengan keluarga di dalam dunia politik? Nah, ini kita harus membedakan antara politik dinasti dengan politik family. Bagus betul ya ngambilnya. Iya. Jadi sebatas mana sih itu dibilang politik dinasti gitu? Apakah kita bisa bilang Kennedy itu sebagai politik dinasti? Apakah kita bisa bilang Lee Kuan Yew itu melakukan politik dinasti terhadap anaknya? Iya atau enggak? Enggak, itu adalah politik family. Ya kalau mau dicontoh yang paling dekat kita Singapura ya. Kenapa Singapura? Singapura Lee Kuan Yew anaknya Lee apa ya? Lee Hsien Loong. Itu dari semua keluarga Lee cuma 2 yang masuk ke politik. Ayahnya sama anaknya. Ya. Si Lee Junior ini juga nggak ujuk-ujuk udah masuk ke politik. Dia itu
Iya kalau sejarahnya ya. Dia itu masuk di SMA paling elit di Singapura. Bukan karena dia anak presiden atau perdana menteri ya, tapi memang karena dia pintar. Pintar ya. Kemudian dia ke Cambridge. Belajar apa, Cing? Computer science dan matematika. Dan matematika. Pintar anak ini. Ya pintar. Kalau untuk masalah pintar ya udah pasti pintar. Terus S2-nya di mana? S2 di Amerika dia. Di Kennedy School of Government. Di Harvard dia Harvard ya. Balik ke Singapura. Enggak ujuk-ujuk tiba-tiba dia jadi birokrat enggak. Dia masuk ke militer dulu. Iya, militer. Pangkatnya apa coba? Terakhir di Brigjen. Karena Brigjen itu sebenarnya kalau di militer tuh kolonel itu adalah karir ya. Brigjen ke atas itu udah urusan politis. Nah, mungkin karena jiwanya yang politik, bukan politik dinasti, dia keluar. Takutnya kenaikan pangkat dia akan dihubung-hubungkan dengan politik yang dipunya sama keluarganya. Makanya dia keluar. Terus nah baru masuk ke partai. Baru ke partai dan karir politiknya dimulai dari situ. Jadi jelas track recordnya itu nggak ujuk-ujuk aja gitu. Ini yang namanya betul-betul belajar itu, Cik. Iya. Sehingga kepahaman soal politik dinasti dan keluarga politik. Ya terima kasih. Ini kita sama Mas Dewe. Terima kasih. Ada teman kita Mas Zulfikar dari Singapura. Dari Singapura dia, profesor di Nanyang Technology University. Nanyang itu artinya orang-orang selatan. Semuanya ulangan omongan yang Zulfikar semua nih. Oh ya Allah. Ya Allah. Nasinya enak lagi. Nasinya enak, ngobrolnya enak. Semuanya ingat. Itu teknik teman-teman komika menyerap ilmu ya? Iya. Ini yang membuktikan komedi itu adalah kontekstual. Itu pasti lucu. Padahal tidak ada yang lucu, tidak ada punchline, tidak ada sesuatu yang diplesetkan. Kalau orang mengalami, dia tahu konteks lucunya. Konteks lucunya. Jadi ketika Cing manggung, Cing harus memastikan secara konteks semua orang mengerti. Betul. Baru dikasih punchline. Benar. Jadi berkomedi itu akan terasa lebih mudah kalau penontonnya atau audiensnya itu homogen. Kita tahu, misalnya kita tahu dia lulusan SMA semua atau kelompok umur 50 tahun ke atas. Nah, jokesnya kita atur tuh gimana caranya supaya jokes itu masuk gitu. Kadang-kadang belum punchline-nya baru kita angkat premis, orang-orang udah tertawa karena ngerti konteksnya gitu. Tapi kan tidak sekedar yang tertampak oleh mata Cing mau buat kelucuan politik. Ya. Dulu kan pernah di Republik BBM ya. Betul. Atau apa namanya? Di Indosiar. Di Indosiar ya. Kan sedang hit-hitnya waktu itu ya. Betul. Itu kan penontonnya di luar mata, tidak hanya yang di studio. Betul. Membuat mereka relate dengan konteks gimana ya? Tema yang kita usung berarti. Tema yang kita usung kebetulan kan pada saat Republik BBM itu setiap minggunya memang mengusung tema yang lagi hits di masyarakat pada saat itu. Jadi akan lebih mudah lah gitu. Jadi lebih mudah. Logikanya jangan membawakan sesuatu yang orang tidak mengerti. Untuk jokes, kecuali kita sedang membicarakan pengalaman kita gitu. Jadi kayak kita membahas A lewat sudut pandang kita, A-nya orang ini harus ngerti. Atas sudut pandang kita baru kita kasih punchline segala macam. Atau kita ngomongin sesuatu yang terjadi sama kita. Nggak usah orang itu ngerti apa yang terjadi sama kita. Nah, tugas kita untuk membuat orang itu ngerti. Kayak di show gue yang kemarin, itu kan gue ngomongin cerita tentang kehidupan gue. 54 tahun dalam hidup dan berkarir. Kan nggak semua orang tahu. Tapi gimana caranya supaya orang-orang bisa relate sama perjalanan hidup gitu aja. Ya betul. Dan itu lucu, betul tuh. Rugi yang tidak nonton. Sudah dijual nggak tuh? Sudah di comika.id kalau nggak salah deh. Panji lagi ya. Panji lagi untuk membiayai kehidupan dia di New York. Rumahnya bagus banget udah di sana. Gua kan ke sana, ke rumahnya dia. Itu kan daerah-daerah pinggir bukan? Iya, di daerah kayaknya Queens kesana daerah apa namanya ya?
Tapi Ya, itu daerahnya daerah elit untuk Elit. daerah situ. Queens ya. Ya, di daerah elit untuk daerah situ. Sering dong dengar orang mother F di jalan. Mother father. Karena Queens itu kan daerah Iya. ya, pinggiran New York lah ya. Iya. Nah, Cing, yang menarik adalah ketika teman-teman bukan gagal ya, punya keberhasilan berkomunikasi dengan publik secara politis dan ditangkap baik, BBM, Ya. stand up comedy spesial Cing Abdel dan segala macam. Ya berhasil lah mendidik teman-teman secara politik. Sementara di sisi lain, partai politik kan termasuk gagal tuh Cing. Membangun pendidikan politik. Teman-teman stand up merasa nggak bahwa pendidikan politik mereka itu kena di masyarakat? Atau kami aja yang GR nih bagus nih pendidikan politik, padahal teman-teman cuma mau bercanda doang. Mungkin cuma bercanda aja sih sebenarnya. Nggak ada niat apapun. Nggak ada niat apapun. Dia nggak tahu, cuman mungkin preferensi masing-masing orang tuh beda-beda ya. Coba kalau yang dibilang pendidikan politik dari para politisi nggak berhasil, justru berhasil. Justru berhasil. Betul, nipu raga. Ya konteksnya apa berhasil atau enggak, yang penting ada beberapa yang banyak orang anggap itu adalah penyalahgunaan atau pelanggaran. Itu bisa di counter oleh orang-orang yang pro gitu. Itu kan artinya berhasil. Berhasil mereka meyakinkan Melakukan pendidikan politik. Tapi apa yang dibawa dari apa yang dididik? Apa yang dididik itu gitu. Mungkin kalau tinggal kontennya mungkin, cuma cara apa ya, propagandanya, cara penyampaiannya ya berhasil lah. Karena berhasil sesuai dengan konten yang disampaikan gitu. Apa yang mereka tuju berhasil. Betul. Itu kan aja pendidikan politik mereka berhasil. Apakah baik benar nanti dulu lain poinnya. Itu lain poinnya. Tinggal kalau dianggap ini tidak benar berarti tinggal kontennya yang diperbaiki gitu. Caranya udah benar gitu. Ya banyak tuh saya lihat Cing Abdel, Panji, David, Kiki Saputri. Ya. David tadi sudah ya. Ada beberapa teman-teman kelakar misalnya. Ya. Oza dan lain-lain itu, Petrusnya. Ya. Nah, Cing sendiri berminat untuk terus mengembangkan jokes-jokes politik di ruang-ruang spesial itu, atau memang sudah mau membatasi diri? Karena menurutku sekarang kan punchline-nya sudah sangat general tuh. Ya. Hal-hal kecil pun bisa dijadiin bercandaan. Ya. Tidak hanya sekedar politik. Tapi saya lihat di antara punchline itu tiba-tiba ada pendidikan politiknya. Tiba-tiba masuk aja tuh cerita politik. Ya. Sehingga orang langsung ketawa kan. Nah, itu memang mau ditinggalkan atau gaya itu akan selalu Kayaknya ada? gaya tetap itu deh. Tidak menjadikan politik sebagai sebuah premis. Oke. Kalau nonton yang di 54 ada beberapa tuh. Ada beberapa pancalan yang diambil dari konteks politik. Jadi bukan itunya yang dibahas, bukan masalah politik yang dibahas, tapi itu yang dijadikan punchline. Punchline ya. Ya, misalnya politik dijadikan sebuah punchline, misalnya di salah satu materi gue tuh ada yang masuk ke gym pakai paket kapal, suami sama istri. Selain dapat PT, dapat juga kaos. Di sini Queen, di sini King. Di sini LO, di sini VI, di sini Anies, di sini AHY. Ceritanya kenapa kok Anies sama AHY? Maaf, ini sablonan lama gitu. Jadi Gue udah pernah dengar tapi tetap lucu. Jadi bukan masalah Anies AHY-nya gitu. Dia ngajakinnya sambil makan sih jadi. Ini tadi saya lupa menjelaskan. Saya mau tantang makan selain kulidel adalah bertahan dari kelucuan Cing Abdel. Kalau dilihat nasi yang masuk hidung nggak ya, gagal saya. Iya, mungkin sekedar itu aja lah, bukan membahas Anies dan AHY. Justru fenomena politik itu yang bisa dijadikan punchline lah sebenarnya gitu. Kalau Anies AHY tanpa konteks couple nggak nyambung juga gitu, itu dimasukin aja kayak gitu. Kalau aku lihat ya. Stylenya Cing Abdel itu suka betul ngisengin orang dibawa berpikir ke sini, tiba-tiba pang gitu, dan itu lucu. Kan semua komedi seperti itu ininya. Oh gitu semua ya? Semuanya kok komedi itu adalah
Seni membawa pikiran orang ke tempat yang kita tuju. Begitu sampai tempat yang kita tuju, kita tinggalin. Sama lah sama politisi sebenarnya. Maka politisi disebut the best joker ya. Iya. Kalau komedian meninggalkan dengan tawa, politisi meninggalkan dengan kecewa. Orang berharap mereka melakukan begini. Ya. Ketika jumping. Jumping. Dan itu juga cara komedian. Komedi. Memang kayak gitu kan, elemen of surprise-nya justru ada di situ gitu. Kita diajak menuju satu tempat, sampai di sana tidak sesuai dengan ekspektasinya. Iya. Kelucuan justru ada di situ. Makanya putusan MA itu lucu betul ya. Karena apa yang diharapkan tiba-tiba bang. Harusnya kalau udah berkaca sama MK sih nggak lucu itu. Kalau musisi lagu diperdengarkan ulang, dipertontonkan ulang, semakin lama semakin enak. Kalau komedi tuh nggak bisa kayak gitu. Mereka akan menemukan titik jenuh karena tertebak. Gitu. Iya, tertebak. Tapi kecuali untuk komedi-komedi legend ya, Sri Mulat, Warkop, itu kadang-kadang kita menikmati itu bukan lagi menunggu punchline, tapi menikmati prosesnya. Menikmati prosesnya. Kita udah tahu nih punchline-nya seperti apa gitu. Tapi proses menuju sananya kita senang. Kita slapsticknya segala macam itu komedi legend lah yang bisa kayak gitu. Saya perbaiki cara berpikir saya. Putusan MK lucu, putusan MA sudah tidak lucu. Sudah tidak lucu udah. Karena pengulangan. Dalam konteks komedi ya. Dalam hukum tetap berlaku lah. Tapi sip ya. Tapi tergantung perspektifnya nih. Kalau ada orang yang anggap nih putusan MK lucu. Ini nggak mungkin akan terjadi lagi di MA. Tapi ternyata terjadi lucu. Itu jadi lucu. Mas BW termasuk karena nggak nyangka tiba-tiba terjadi lagi. Kasihan deh. Jadi banyak hal yang lucu dalam dunia politik. Banyak ya. Dan itu sering jadi bahan. Dan bisa jadi itu sekedar melucu. Tetapi kalau ternyata publik merasakan sebagai pendidikan politik ya. Amal bonus lah ya. Iya. Tapi ada niat ke depan untuk melakukan pendidikan politik kepada publik, tidak sekedar jadi lucuan, tetapi juga penyadaran, Cik. Tergantung bayaran lah. Kayaknya jauh dari kompetensi juga, dari kompetensi. Karena orang HI loh, anak UI. Ngomongnya di YouTube ada tuh nilai-nilai pendidikan, tapi diniatkan nggak bakal. Nggak, kompetensinya pasti jauh. Maksudnya menjelaskan sesuatu itu harus punya referensi. Kan yang selama ini di YouTube di konten-konten gue itu cuman merespon aja apa yang ada gitu. Merespon apa kan yang pasangan Cing Abdel di YouTube itu juga dikenal sebagai komika cerdas. Gilbert memang komika cerdas, ya. Dia suci 1-2. Dia 2 ya. Suci 2 atau 3 lah gitu. Ya. Dan dikenal itu. Jadi cocok couple-nya kayak Anies dan AHY tadi. Tapi sablonan lama. Kenapa? Padahal kalian sama-sama 2 orang yang iseng dalam cakrawala politik. Kenapa tidak mau menseriuskan itu? Sudah terlalu banyak kali ya. Kayak orang punya ini apa namanya jalurnya masing-masing. Takut Panji kehilangan pekerjaan. Enggak lah, Panji itu udah tidak ada lawan. Tidak ada lawannya. Panji itu udah tidak. Kalau ngomongin stand up komedi, ngomongin Panji, ya udah dia role model dari semua komika setahu gue ya. Bukan cuma dari bagaimana membuat konten komedi, tapi dia bagaimana menjual komedi, bagaimana mempromosikan eventnya, bagaimana mengorganize sebuah perusahaan yang hidup dari komedi. Itu Panji jadi panutan, role model dia. Dan besok mau jual 10.000 di Jakarta, men, Sri Agila. Itu baru tahun depan loh. Orang sudah menunggu. Iya. Mas BW dan saya sedang menunggu itu juga, Cing. Dia itu untuk rekor penonton terbanyak stand up komedi dia yang pegang ya, 7.500. Ya, yang sebelumnya. Yang sebelumnya di Istora 7.000 sampai 7.500 orang yang pengen dengerin dia ngomong. Pernah nonton Panji Over gak? Panji. Nonton dia itu
Kalau gue sih udah nggak perlu tunggu punchline-nya, dengerin dia cerita aja udah enak. Udah lucu ya, enak dia cara mengalir. Cara mengalirnya udah enak. Tapi kan dia tipikal yang menurut saya agak unik. Premisnya itu kan panjang, Cing. Ya. Ngantamnya kan jauh itu. Iya. Tapi kita merasa lucu. Iya. Dan betah nunggunya. Itu sebenarnya teknik, kalau nggak salah ya namanya storytelling ya. Itu teknik yang menurut gue paling susah. Paling susah karena dia titik tawanya tuh jauh dibanding sama ada orang yang semenit ger gitu. Panji tuh bisa 5 menit ngomong, nanti ujungnya ger. Nah, ini apa ya namanya berjudi sebenarnya nih. Ini ujungnya harus ger banget supaya orang ngerasa nunggunya tuh sepadan. Kalau gernya nggak ger banget ya. Iya. Makanya politisi nggak tahan nonton Panji. Iya betul. Iya. Tapi ada juga punchline-nya agak cepat. Ya. Soal PSI itu, Ceng. Iya. Enak tapi kosong di tengahnya. Ya. Itu iseng juga dia. Pinter lah Panji lah. Nah, selain politik gimana nih, Ceng, makanannya? Ini Pak Jokowi kan memang enak dia. Enak ya Pak Kumbu ya. Yang resmiin Pak Jokowi bukannya? Salah satu kan betul. Iya, salah satu ininya kan? Betul. Ini Gus Ipul yang minta, dia kan pendukung Jokowi garis keras. Iya. Makanya dia Pak Kumbu. Jadi terpromosikan Pak Jokowi di dalamnya. Iya. Ya kalau dia diambil dari angle situnya Pak Jokowi sangat peduli dengan UMKM. Bukan UMKM juga sih Pak Jokowi. Tapi paling tidak peduli dengan nilai-nilai keunikan daerah gitu. Nggak cuma di Jawa doang. Mana-mana juga. Betul. Ya. Kalau soal kebijakan gimana lagi? Kebijakan apa nih? Bagus. Kebijakan yang lain. Ayo Cing, keluarkan Cing. Kebijakan yang off air itu Cing. Aduh ya Allah. Ya. Sebenarnya kebijakan itu juga yang gue pengen tahu sebenarnya tuh suasana orang-orang pembuat keputusan itu seperti apa, kayak misalnya Tapera ya. Kayak Tapera itu dia mikirnya gimana? Mikirnya gimana gitu. Tiba-tiba muncul dan bisa tiba-tiba mau diberlakukan. Maksudnya pada saat yang sama begitu ada orang bilang akan dipotong 3% buat tabungan rumah, langsung akan tercetus pertanyaan, kalau yang udah punya rumah gimana? Kan gitu ya. Misalnya ke gue nih, lo bakal dipotong 3% deh. Buat apaan? Buat tabungan perumahan. Gue udah ada, gue gak mau. Tetap dipaksa, Cing. Iya kan harusnya itu udah jadi diskusi di awal gitu ya. Ntar ada yang nanya lo, jawabnya gimana tuh coba. Nggak dipersiapkan sama mereka. Tapi karena atau nggak ada yang nanya. Dadakan is indah, Cing. Tapi kan ada yang bilang apa ya istilahnya nih, sering banget di podcast politik, devil is in detail ya. Oh itu pernyataan lawyer itu. Iya. Jadi begitu lo mendetailkan sebuah gagasan besar, di sana setannya. Di sana setannya ada. Entah di situ ada penyelewengan atau ada sesuatu yang sulit dilakukan. Termasuk di Tapera. Mungkin di detailnya ini tidak dipersiapkan secara matang gitu. Atau setannya udah pada pergi. Jadi yang menarik itu, Ceng, kalau dibandingkan, biasanya kebijakan Pak Jokowi itu gagal kalau singkatan itu diplesetkan. Misalnya dulu Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, disingkat Cilaka, langsung diubah. Sekarang Tapera, disingkat Tabungan Penderitaan Rakyat, diubah, ditunda. Besok-besok kita siapkan, Ceng, punchline khusus untuk singkatan itu ya. Iya. Apalagi Cing Abdel yang kasih punchline pingsan itu berubah besok pagi. Tapi kan masa tidak ada yang bagus sih dari rezim? Oh ya ada. Dari rezim Jokowi ini. Sekarang di tol ini banyak yang digunakan terutama hari Lebaran kan. Akses yang bisa dinikmati. Dan harus diakui itu betul-betul membantu. Ya. Cuman memang ada juga tol yang asal jadi, Cing. Nah, itu problematikanya. Nah, yang bagus-bagus itu pasti ada. Cuman seberapa berdampak kepada publik luas. Nah, misalnya kita mempertanyakan bukan sekedar kebijakan yang langsung berdampak kepada publik, tapi yang kemudian di ruang lain itu akan membuat publik tersiksa ya.
Tapera misalnya kita pertanyakan kok buat kebijakan dadakan, walaupun ini undang-undang lama, tetapi kan menjatuhkan kebijakan nggak bisa asal dadakan sih. Kita juga kritik soal KPK, karena tanpa KPK seluruh proses penyelenggaraan negara itu kan tidak ada pengawasnya. Pemilu kita tidak ada yang ngawasi, karena ada proyek di sana. Sekarang siapa yang kritik KPU soal pesawat jet? Untuk apa pesawat jet gitu ya? Lalu siapa yang kritik KPU? Satu komisionernya punya 3 mobil mewah. Pak Jero, Pak Alisade dan satu lagi. 7 orang dibiayai, Cing. Masing-masing 3 mobil. Nah, kebijakan-kebijakan ini yang dikritik sebenarnya karena berdampak juga ke publik. Atau mungkin ini terasa nggak bahwa sebenarnya mungkin kemasannya harus diubah ya. Diubah cara menyampaikannya. Cara penyampaian. Jadi sehingga orang nyaman ya. Orang nyaman, orang yang nonton, gue sebagai penonton ya ini orang mah partisan aja sih. Jadi ketahuan lah. Jadi ketahuan. Kalau mungkin diselipkan dengan sesuatu yang positif, misalnya tadi Jokowi ini ada yang bagus loh. Ini. Tapi yang di sininya tolonglah diperbaiki. KPU ini juga ada yang bagus loh segala macam. Tapi yang gini-gini tolong di ini. Jadi nggak sekedar orang dapat lo nyinyirin doang lo gitu. KPU ada yang bagus, Cing. Apa? Dari kekacauan yang timbul, mereka tetap dapat penghargaan. Penghargaannya lebih hebat lagi, Cing. Penghargaan sebagai institusi yang menggunakan elektronik terbaik. Lah, Sirekap. Jadi itu lucunya, Cing. Kenapa mereka dapat yang terbaik itu? Ya semua orang bertanya begitu soal elektronik, kok mereka dapat? Apa standar dari Kemenpan RB untuk memberikan KPU award di bidang institusi pengguna elektronik terbaik? Jadi persis dengan pertanyaan Cing tadi, Sirekap diapain? Ya mungkin karena nggak dijelasin elektronik kemana sih. Mungkin penggunaan AC, kita yang kurang detail ya. Kan devil in the detail. Siapa tahu itu untuk memberikan penghargaan penggunaan barang-barang elektronik. AC, TV itu. Dia mungkin bisa lebih hemat dibanding institusi lain. Betul. Nah, ini yang perlu saya pertanyakan lagi. Jangan mengkritik tapi tidak tahu detailnya. Jangan-jangan itu. Seperti yang kasus anjing dipukul sekarang. Ada 2 video kan tuh. Ada 2 video yang harus ini udah ada orang yang menghujat, ternyata ada video lain yang menampilkan angle yang berbeda. Betul. Tergantung angle mana kita melihat. Betul. Kita bisa kemudian lebih objektif. Benar. Ini luar biasa nih. Memang kita itu sayang sebenarnya Pak Jokowi. Sayang banget. Cing. Terakhir nih. Ini dari berbagai rencana Cing Abdel ke depan. Saya lihat kan ikut IG juga ya. Sekali-sekali kan nampil di wall saya, apa istilahnya gitu ya. Beranda gitu ya. Nah, ada target sudah nonton Rolling Stone. Grup band yang dikagumi ya. Sejak kecil. Betul. Yang lidahnya menjulur terus ya. Lalu menjadi komika yang tayang spesialnya komedi spesialnya sudah. Kemampuan menghibur di TV tidak diragukan. Saya nggak mau bilang ngeband ya, tapi bermusik juga orang nonton. Sekarang sudah anaknya kesukanya bernyanyi juga sudah ditayangkan. Apalagi cita-cita Cing ya, selain apa yang sudah dicapai ke depannya, terutama yang berkaitan dengan dunia kesenian. Ya. Mungkin ini ya, ini mungkin karena usia tambah tua. Jadi sudah cocok jadi presiden sih, Cing. 54 ya waktu itu, Pak Jokowi 53. Iya 53. Sudah cocok, udah kelewat malah setahun. Udah kelewat setahun ya. Usia udah tua, jadi kayaknya pencapaian yang detail itu udah nggak dipikirin. Gue pengen ini, kayaknya udah nggak ada deh. Cuman sekarang nih pengen bikin orang yang gue sayangin itu bahagia karena gue. Makanya ngajak anak ya ke yang tua tuh ya, yang ngajak ke Amerika nonton Rolling Stone. Itu istri ya.
Cantik banget istri. Punchline itu, punchline. Segitu jauh. Segitu jauh muka gue. Tapi emang kayak begitu sih. Anak gue tuh Kan gantian. Waktu itu Cing ngerjain dia di 54 sekarang. iya. Waktu itu gue pernah ngantri bioskop sama anak gue. Sama anak gue yang kecil. Abang ditanya gitu, Cing, cucunya cakep juga ya. Kan bukan salah saya sendiri, Cing. Iya. Jadi kayaknya lebih ke situ deh, kayak sesuatu yang kayaknya masih abstrak lah. Pokoknya apapun yang bikin mereka bahagia lah. Kalau bikin mereka bahagia ya itu akan gue lakuin. Tapi untuk kayaknya harus bikin ini, bikin itu segala macam. Untuk pencapaian kepuasan pribadi udah nggak terlalu di ini lah. Cuman kayak bikin show, terus bikin konten, terus ada YouTube, ada itu semata-mata karena gue tidak ingin ditinggal oleh perubahan yang terjadi. Mengikuti perkembangan terus. Karena siapa yang menentang perubahan, dia lo akan ditelan sama perubahan gitu, Jadi komedian lain bikin konten, ya gue juga harus bikin konten. Itulah beda Cing Abdel dan Temon, pemirsa. Temen-temen di gilas zaman. Oke, ini satu hal yang teringat tiba-tiba. Jadi apa sih misi Cing Abdel mengkampanyekan juragan Lord Apos? Sampai ke Amerika loh. Iya. Itu apa? Pendidikan politik, pendidikan ekonomi, atau cuman memang ingin orang masuk aja. ML? Lucu ya? Memang lucu tuh orang. Apos itu lucu. Dan gue pengen ada di kelucuan itu ya. Di kelucuan itu gitu. Karena memang terlepas Apos itu adalah untuk mendidik orang, atau itu adalah satir dari yang terjadi, atau dia kritis sama orang, tapi kontennya itu emang lucu tanpa harus mengerti konteks. Orang udah ketawa. Lucu. Misalnya dibilang dapat liburan ke Turki, tapi dia ngambilnya di condet. Cuma dikasih efek-efek salju doang. Di belakang motor Mio lewat gitu kan. Kan lucu. Kemarin dia di sebuah rumah mewah dengan mobil mewah dan menunjukkan siapa yang ikut dia akan mendapatkan keberhasilan. Iya. Nah, pas dia main, pas gue pengen ke New York. Bos bikin ini bos, seakan-akan gue dapat reward dari lo pergi ke New York gitu. Jadi pas banget. Sampai dibawain dasi merah itu dibawain dari Indonesia. Dari Indonesia. Ini yang terjadi lagi nih. Kan gue Panji mau-maunya. Kan pulang transit di Istanbul. Jadi tuh dasi udah masuk bagasi. Jadi emang udah nggak pengen bikin konten itu, tapi di Bandara Istanbul tuh ada tulisan Luxury Zone. Itu kan kayak salam luxury kan? Pajero Luxury ya? Cash. Wah ini pas banget ya Apos, tapi dasi udah nggak ada. Gue nyari dasi dah ke keliling airport itu mencari warna merah. Tapi nggak ada yang merah polos. Ada yang garis-garis. Ada sih merah polos, tapi kayak terlalu mahal. Akhirnya gue beli yang itu hanya untuk demi Apos dan salam luxury zone dia. Salam luxury. Terima kasih Cing. Ya sama-sama, terima kasih, senang banget bisa hadir di sini. Makan sama kita diskusi politik dan lain-lain. Saya mengakui gagal juga karena 2 kali nasi tadi singgah ke hidung. Saking lucunya. Saya terima kasih karena kebetulan sebelum konten ini ada konten yang bisa bikin saya menjawab kalau ditanya Asian Value. Sulfikar terima kasih, Pak Dr. Sulfikar terima kasih, Mas BW juga terima kasih sudah mendidik kami dan konten ini akan keluar duluan. Terima kasih Cing. Sama-sama, terima kasih. Assalamualaikum.